بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد سيد الأولين والآخرين، والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ومولانا محمد والصحب والآل. وبالسند المتصل للإمام الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رضي الله تعالى عنه، ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، إلى أن قال: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسlim. Menyambung kaji kita akan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, dan masih pada bab tentang anjuran makan dengan menggunakan 3 jari. Adalah kita telah sampai pada hadis yang sumber periwayatannya masih dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam telah pernah bertutur sabda, "Inna syaitana", sesungguhnya syaitan, makhluk dari bangsa jin yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan sebelum Allah menciptakan manusia, yang di antara keistimewaannya dia bisa melihat kita, kita tidak bisa melihat dia secara umum. Itu yahduru ahadakum inda kulli syai'. Syaitan selalu hadir pada kehidupan kita dalam segala hal, di dalam hal ikhwal kita sehari-hari itu. Hatta yahdurahu inda ta'amihi, sampai tatkala kita hendak bersantap pun syaitan itu hadir, ikut nimbrung. Nah, kalau sudah disebut syaitan, berarti bangsa jin yang jahat, karena syaitan itu sifat diambil dari akar kata syaitana yang artinya ba'uda, jauh dari hidayah Allah, jauh dari nilai-nilai taufik Allah. Jadi syaitan, jadi bangsa jin yang jauh dari nilai-nilai hidayah dan taufik, serta sifatnya selalu membangkang dan menolak, itu disebut syaitan. Jadi bangsa jin yang jahat pastinya. Itu selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam segala hal dari kehidupan kita.
Sampai tatkala kita hendak makan pun itu syaitan ikut hadir. Fa idza saqatat luqmatu ahadikum, maka arahan baginda Rasul Muhammad SAW kepada kita sebagai umat itu, kalau kalian sedang makan lalu ada di antara makanan kalian itu yang terjatuh, maka apa arahan baginda Rasul SAW untuk kita? Membiarkannya jatuh, membuangnya, atau bagaimana? Kata Rasul, falyakhudha, hendaknya ia memungut kembali makanan yang jatuh tadi itu. Falyumit makana biha min adan, kalau makanan itu terkena kotoran, dibuang kotorannya, dibersihkan. Kemudian tsumma liyakulha, kemudian hendaknya dia memakannya kembali. Jadi bagaimana Islam begitu menghormati, menghargai sebuah anugerah, sebuah nikmat Allah. Jangan kau biarkan itu terjatuh mubadzir, enggak dimakan. Nah, ambil, kalau ada kotorannya bersihkan kotorannya, kemudian makan. Dan wala yad'aha lisyaitan, sebab kalau engkau biarkan begitu, dia akan menjadi santapan syaitan. Engkau berarti memelihara syaitan. Syaitan semakin sayang kepada anda, semakin suka kepada anda, semakin akan menempel dalam kehidupan anda. Kenapa? Dapat jatah. Wala yad'aha lisyaitan, jangan biarkan makanan yang terjatuh itu menjadi santapannya syaitan. Karena kalau dengan demikian, wah ini juragan saya ini baik hati, pasti dia akan menempel terus, dan itu tidak baik untuk diri anda. Akan selalu ditempel oleh syaitan, dan syaitan akan selalu mengeluarkan pengaruh-pengaruh jahatnya untuk diri anda. Jadi selain menghargai makanan dan nikmat Allah, juga jangan biarkan syaitan menjadi makhluk Allah yang kemudian suka untuk menempel pada diri anda. Itu yang pertama. Arahan Rasul SAW, kita ambil makanan itu, kita bersihkan, kita makan. Jangan biarkan disantap oleh syaitan. Kemudian faida faragha, kalau kita usai menyantap makanan kita, falyal'aq asabi'ahu, hendaknya dia menjilati, membersihkan apa itu jari jemarinya tadi itu dengan cara menjilatnya. Kenapa demikian? Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi al-barakata, karena ia pada dasarnya enggak tahu di bagian yang mana dari makanannya itu yang Allah telah turunkan keberkahan. Boleh jadi di sisa makanan yang menempel di tangannya tadi itu. Oleh karena itu, jangan biarkan keberkahan itu lewat dari diri kita begitu saja. Hendaknya kita kita ambil bagian keberkahan itu dengan cara menjilati jari jemari kita. Tujuannya untuk mendapatkan keberkahan tadi itu. Karena keberkahan ini penting. Dengan keberkahan itu, makanan yang kita makan menjadi makanan yang sehat, menjadi energi yang positif untuk diri kita. Itu karena ditentukan oleh keberkahan tadi itu, bukan ditentukan dengan berapa kalorinya, tapi lebih tersebab karena ditentukan oleh keberkahan Allah yang telah Allah letakkan di makanan tadi itu. Begitu pandangan seorang muslim sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Ya. Memang penting berapa kalorinya, berapa kadar makanan yang
kita makan dulu setidaknya sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Tapi di atas itu ada yang lebih menentukan. Apa itu? Keberkahan tadi. Karena keberkahan itu kontribusinya, sumbangsihnya, peranannya untuk kehidupan seorang muslim amat sangat besar. Ia dapat dipastikan akan menjadikan makanan yang kita santap tadi itu makanan yang bermanfaat, makanan yang akan menjaga kesehatan kita, akan menjadi energi yang kita butuhkan untuk tubuh kita. Maka tubuh kita menjadi tubuh yang barokah karena telah menyantap makanan yang diberkahi oleh Allah. Keberkahan itu kita peroleh karena kita telah menjalankan apa yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah SAW. Ya. Dengan demikian tadi itu, dengan makan dengan pola makan yang seperti itu, kita termasuk orang yang telah melestarikan sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi kalau makan, kenapa makan begitu? Alasannya ini dalam rangka melestarikan sunnah Rasul SAW. Kenapa? Karena aku cinta Rasul. Wah, maka sudah luar biasa nilainya. Makan nawa itu makan dengan 3 jari, pastinya makanan yang kita konsumsi tadi itu sesuai. Makanan yang tidak berkuah dan memungkinkan untuk kita jumput dengan 3 jari. Lalu kita niatkan, maka kita akan mendapatkan nilai pahala ihya'us sunnah, melestarikan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan apa pahala yang akan kita peroleh dengan kita melestarikan sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasul, man ahya sunnati inda fasadi ummati faqad ahabbani. Sungguh siapa orangnya yang telah melestarikan sunnahku saat umat sudah rusak, saat umat justru mengadopsi budaya-budaya yang bukan dari bagian dari Islam. Ya, tiup trompet itu bukan budaya Islam. Ya, pakai pakaian sinterklas itu bukan bagian daripada Islam. Mestinya kita di awal tahun, di akhir tahun itu kita justru peringati melepas akhir tahun itu bukan menghitung 1, 2, 3, 4, 5 pas jam 12 sorak-sorai. Kita boleh bersorak-sorai kalau kita ini sudah menjadi orang yang sukses. Boleh kita bergembira seperti itu kalau kita ini sudah menjadi orang yang sukses. Sementara apa tolak ukur barometer suksesnya seorang manusia di mata Allah itu? Adalah kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Seseorang itu kalau telah dapat memastikan ia menggapai 2 hal. Zuhziha 'anil nar, ia kelak akan dijauhkan oleh Allah sejauh-jauhnya dari segala bentuk ancaman neraka Allah. Wa udkhilal jannah, dan kelak ia dapat dipastikan akan dimasukkan surga Allah. Itulah orang sukses. Anda boleh bergembira, Anda boleh berpesta pora, tapi Anda pesta pora sementara nggak tahu ukuran sukses Anda itu apa. Yang buruh tetap buruh, betul? Apakah yang kemarin tahun 2019 buruh hari ini jadi juragan? Enggak, tetap jadi buruh. Yang pengangguran tetap jadi pengangguran. Maka seyogyanya kita lepas tahun itu dengan berdoa. Begitu ajaran agama kita, maka doa ada dalam disebut dengan doa akhir sanah. Doa yang kita panjatkan di akhir tahun, melepas
apa itu tahun itu dengan panjatan doa. Semoga Allah mengampuni dosa kita, memaafkan kesalahan kita, kealpaan kita, kelalaian kita yang sudah dicatat oleh malaikat itu, agar Allah hapuskan itu semua. Itu intinya doa itu. Doa melepas tahun, agar masa-masa yang kelam itu berakhir. Kemudian menyambut awal tahun juga dengan panjatan doa yang disebut dengan doa awal sanah. Doa di awal tahun, di hari pertama dari sebuah tahun itu kita sambut, kita awali lembaran buku harian kita itu dengan panjatan doa. Intinya doa itu memohon kepada Allah agar tahun yang akan kita masuki ini dijadikan oleh Allah tahun keberkahan, tahun kebaikan, tahun kemaslahatan, tahun kejayaan, tahun ketaatan, tahun kesadaran, tahun kesejahteraan. Allah bukakan untuk kita pintu-pintu ibadah di tahun ini. Allah bukakan untuk kita permohonan kita kepada Allah. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu-pintu ketaatan kepadamu, agar aku dapat mengisi tahun 2021 ini dengan berbagai macam ragam ketaatan kepadamu. Tahun-tahun kebaikan, supaya aku menjadi orang yang lebih baik. Begitu tuntunan Islam. Bukan tiup trompet. Tiup trompet itu budayanya syaitan. Kita nggak tahu, nggak jelas itu dari mana budaya itu. Seorang muslim pakai pakaian sinterklas, itu bukan budaya kita. Kata Rasul, man tashabbaha biqaumin fa innahu minhum. Siapa orangnya yang meniru-niru sekelompok orang, maka ia bagian dari kelompok itu. Nah, kalau kita meniru orang kafir, orang fasik, orang rusak, maka kita bagian daripada kerusakan itu. Maka sudah seyogyanya kita sebagai, apalagi di musim pandemi ini, kita mohon kepada Allah. Seharusnya begitu, berdoa agar Allah segera mengangkat pandemi ini, agar Allah segera mengangkat kemurkaannya. Ini bukan tidak mungkin adalah wujud murka Allah. Bukan tidak mungkin. Anda boleh beranalisa. Oh, ini virus, ini begini, buatan manusia, ini sedang perang, ini perang itu, perang. Silakan, itu analisa Anda. Tapi saya sebagai hamba Allah, dalam muhasabah diri saya, boleh jadi ini murka Allah. Kenapa Allah biarkan manusia itu membuat virus tadi itu? Kenapa Allah izinkan dia untuk menyebarluaskan? Kenapa sampai mengizinkan Allah memakan korban yang sekian banyak? Karena Allah sedang murka. Nah, hendaknya kita sadar sebagai hamba Allah, berdoa, ya Allah, segera angkat bala bencana ini, musibah ini. Begitu seharusnya. Masjid dibuka, yang lainnya boleh ditutup, tapi masjid dibuka. Silakan Anda berdoa, memohon kepada Allah. Begitu mestinya. Kalau kita ngaku sebagai orang Islam, ngaku al-Islam agamaku, maka itu tuntunannya. Sekaligus melakukan muhasabah, introspeksi diri. Saya sudah umur sekian, kita nggak tahu tinggal berapa lagi jatah umur kita. Sementara capaian yang sudah kita capai apa sebagai hamba Allah? Ukurannya bukan tumpukan duit, bukan berapa aset kita, tapi sebagai hamba Allah, apa yang sudah kita capai? Sudah baguskah ibadah kita? Sudah khusyukkah ibadah kita? Sudah ikhlaskah amal kita? Itu yang kita jadikan bahan muhasabah kita. Seyogyanya begitu.
Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Perhitungkan dirimu sebelum engkau diperhitungkan oleh Allah. Sebelum kita dihisab oleh Allah, kita menghisab diri kita sendiri supaya kita tidak menjadi orang-orang yang gagal. Karena hakikatnya dengan perubahan tahun ini berarti usia kita makin berkurang, jatah umur kita makin berkurang. Itu artinya langkah menuju kubur kita makin dekat. Israel makin dekat dengan diri kita. Lalu apa persiapan kita? Seharusnya itu menjadi malam-malam perenungan. Kita merenungi diri kita. Sudah sukseskah kita ini sebagai hamba Allah? Karena sholat kita kok masih seperti ini, ibadah kita masih seperti ini, amalia kita masih seperti ini. Antara amal soleh itu dicampur dengan amal-amal yang tidak soleh. Seharusnya menjadi bahan perenungan. Ya alhamdulillah pemerintah karena pandemi, coba nggak karena pandemi ya dibiarkan kemaksiatan itu. Karena pandemi saja maka kemaksiatan di stop sementara waktu supaya nggak menebar virus ini. Ya alhamdulillah paling tidak itu mengurangi kemaksiatan, mengurangi terjadinya dosa, mengurangi terjadinya perzinaan, mengurangi terjadinya pemabokan. Orang-orang yang biasanya mabuk-mabuk di malam tahun baru itu sementara nggak ada kesempatan ya istirahat, nggak mabuk. Mengurangi perbuatan-perbuatan kemaksiatan di muka bumi Allah ini. Ya alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ini Allah segera mengangkat musibah, bencana dan petaka ini dari negeri kita supaya kita hidup normal kembali. Ya. Mestinya begitu. Ya. Kita lakukan muhasabah. Nah, jadi dengan kita melakukan menyantap makanan mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau terjatuh kita ambil, jangan sombong, ambil, bersihkan, makan. Ingat itu rezeki Allah. Banyak saudara-saudara kita yang nasibnya tidak sebaik kita. Kalau Anda menghargai, Anda akan ditambah oleh Allah rezeki Anda. Nikmat itu akan ditambah oleh Allah. Tapi kalau Anda tidak bisa menghargai, berarti Anda tidak menghargai zat yang telah memberikan nikmat itu kepada Anda. Kemudian jangan jadikan itu menjadi santapannya syaitan. Maka kalau itu yang terjadi, Anda akan selalu dibarengi oleh syaitan dan itu merugikan kehidupan Anda sebagai makhluk Allah, sebagai manusia. Ya. Yang ketiga, karena kita nggak tahu keberkahan itu terletak di mana. Boleh jadi yang terjatuh tadi, atau boleh jadi yang sisa makanan yang menempel di jari jemari kita tadi itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan hendaknya kita menjilatinya, tangan-tangan kita, kebersihannya kita yang menjamin. Jadi kita tahu itu ya, karena ini ajaran agama kita jalankan, ini sunnah Nabi. Hanya dengan melakukan hal itu kita sudah mendapatkan maqam yang mulia di sisi Allah. Siapa yang melestarikan sunnahku berarti telah mencintaiku, kata Rasul. Dan siapa orangnya yang menyintaiku, kelak ia akan bersanding bersamaku di dalam surga Allah. Luar biasa ya. Dan pastinya Rasul adalah di tempat yang paling mulia, paling tinggi. Nah, kita peroleh tempat yang mulia dan tinggi itu bukan dari ibadah-ibadah yang formal, tetapi dari kepedulian kita terhadap nilai-nilai sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini
Sahih riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala at-ta'ama la'iqa asabi'ahu thalath wa qala idza saqatat luqmatu ahadikum falyakhudhha wal yumit 'anha al-adha wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan wa amarna an nasruta al-qas'ata wa qala innakum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah, rawahu Muslim. Hadis yang berikutnya masih dengan topik yang sama dari sahabat Anas ibni Malik radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul itu punya kebiasaan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman, Rasul itu punya kebiasaan, begitu tutur cerita Anas ibni Malik, kalau beliau menyantap makanan, idza akala ta'aman, kalau beliau itu menyantap makanan, la'iqa asabi'ahu thalath, maka beliau kemudian di akhir makan itu beliau menjilati jari jemari beliau yang 3 ini yang digunakan, ibu jari, telunjuk dan jari tengah, untuk menjemput makanan, untuk mengambil makanan. Itu yang dijilati oleh beliau. Seraya beliau bersabda, kalau makanan kalian itu jatuh, hendaknya dipungut, diambil kembali, dan dia bersihkan manakala menempel kotoran di badannya. Kemudian hendaknya memakannya, dan jangan biarkan dia menjadi santapannya syaitan. Wala yada'aha lisyaitan. Wa amarana an naslutal qas'ah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan kami untuk membersihkan, kalau sekarang mungkin piring gitu ya, di piring kita itu sisa makanan itu kita bersihkan dengan jari kita itu ya. Karena apa alasannya? Qala innakum la tadrun fi ayyi ta'amikumul barakah, karena kalian tidak mengetahui di mana Allah letakkan keberkahan dari makanan kalian. Boleh jadi yang tersisa tadi itu di piring tadi itu, maka hendaknya kita bersihkan piring kita itu, karena boleh jadi mungkin di sisa-sisa makanan yang di piring tadi itu keberkahan itu. Supaya tidak terlewatkan keberkahan itu, maka kata Rasul, bersihkan piringmu itu ya, makan semua yang tersisa yang ada. Hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selanjutnya, wa an Sa'id bin al-Harith annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu ta'ala anhu 'anil wudu'i mimma massatin nar, faqala la qad kunna zaman an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dhalika at-ta'am illa qalilan, fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana manadil illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamana thumma nusalli wa la natawadda, rawahu al-Bukhari. Hadis yang terakhir dari bab ini adalah yang bersumber periwayatannya dari Sa'id ibn al-Harith ya. Sa'id ibn al-Harith pernah bertanya kepada sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala an tentang wudu, apa hukumnya wudu setelah menyantap makanan yang terkena api, maksudnya yang dipanggang, seperti daging sate, daging bakar, atau ayam bakar, atau ikan bakar. Apakah harus berwudu? Nah, ini masalah fikih. Nah, dahulu kala di awal-awal Islam itu manakala seseorang itu bersantap,
bisa tetap daging onta itu, ya, dan dengan cara dibakar, ya, itu mereka harus berwudu kembali karena membersihkan diri, ya, dengan cara berwudu karena daging itu cukup berlemak, lemaknya cukup pekat, maka nggak cukup dengan hanya membasuh, ya, ada sedikit aroma yang akan muncul dari makanan itu. Nah, maka kemudian hukum itu kemudian berubah dari yang wajib menjadi tidak wajib, dari yang wajib menjadi tidak wajib. Jadi ada nasikh mansukh. Nasikh mansukh itu ada perubahan hukum yang tadinya wajib kemudian dihapuskan dan menjadi tidak wajib. Dan itu di dalam syariat kita ada beberapa hukum yang seperti itu. Maka kata Sayyidina Jabir, apakah perlu kata Sa'id ibn al-Harith pada Sayyidina Jabir, kata Sayyidina Jabir, enggak perlu berwudu. Karena sudah dihapus. Qad kunna zamanan Nabi sallallahu alaihi wasallam la najidu mithla dzalika at-ta'am illa qalilan. Ya, karena kami di zamannya Nabi itu enggak mendapatkan makanan seperti hari ini. Kecuali sedikit lah, jarang-jarang. Jadi di hidup zaman Nabi itu hidup zaman kesederhanaan. Pola hidupnya sederhana. Makanya orangnya sehat-sehat. Ya, bukan makan yang berlemak-lemak. Ya, sehingga seorang dokter yang dihadiahkan kepada Nabi nganggur selama setahun. Kenapa nggak ada pasien yang sakit? Orang Madinah sehat-sehat semua. Ya, karena makanannya di pola makannya. Ya. Kata sahabat Jabir, karena di zaman Nabi sedikit sekali makanan yang seperti itu. Kalau kami kemudian mendapatkannya, dia diundang orang, mungkin ada kenduren, diundang, ada makanan sate-sate dan sebagainya. Itu lam yakun lana manadil, kami juga nggak punya semacam tisu, serbet atau lap. Ya, juga nggak disediakan, nggak ada gitu. Illa akuffana wa sawaidana, kecuali ya tangan kami ini. Ya. Jadi setelah makan itu biasanya dahulu ya, makanannya kering juga, gitu. Jadi makanannya kering. Itu mereka kemudian mengusapnya itu di telapak kaki mereka, usapkan. Ya karena belum ada tisu, belum ada lap atau sarana untuk membersihkan sisa makanan yang di tangan itu. Kemudian kami sholat, ya, jadi nggak perlu wudhu lagi gitu, karena makan itu bukan hal yang membatalkan wudhu. Jadi hadis ini yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Sahih ini adalah hadis yang menghapus ketentuan wudhu setelah makan daging yang sudah dibakar tadi itu. Awalnya memang wajib untuk berwudu, tapi kemudian dihapuskan, dan hukum penghapusnya adalah ini. Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Selanjutnya babu taksiril aidi 'ala ta'am. Bab tentang banyaknya tangan yang menyantap makanan. Itu salah satu ajaran Islam, itu adalah makan rame-rame. Ya, di samping itu akan menimbulkan rasa saling menyayangi, saling mengasihi, saling peduli, ya, ada keakraban dan seterusnya. Itu juga bagian daripada sunnah. Ya. Dan disitulah letak keberkahannya. Ya. Dan Allah katakan yadullahi ma'al jamaah. Ya. Bahwa rahmat Allah, dukungan Allah itu bersama jamaah tadi itu.
Orang yang dapat menjaga kesatuan, persatuan, untuk saling menyayangi, saling mengasihi dengan cara bersantap bersama dalam satu hidangan. Jadi di antara ajaran Islam adalah anjuran untuk memperbanyak orang yang terlibat dalam menyantap makanan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnain kafis thalathah wa ta'amul thalatha kafil arba'ah muttafaqun alaih. Dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makanan untuk dua orang, makanan itu takarannya untuk dua orang, ya. Tapi karena disantap bersama, maka cukup untuk 3 orang. Nah, kafis salata, cukup untuk 3 orang itu tafsirannya beragam ulama, ya. Karena masing-masing kemudian menjaga perasaan temannya, mengambilnya ya secukupnya saja. Yang teman yang kedua juga demikian. Maka karena masing-masing tidak terlalu egois, maka ada kemudian jatah untuk yang orang yang ketiga. Tafsiran yang lain adalah Allah meletakkan keberkahan. Jadi yang seyogyanya jatah untuk 2 orang, porsi untuk 2 orang itu karena disantap bersama cukup untuk 3 orang. Itu tafsiran yang paling populer. Allah letakkan keberkahan. Semakin banyak tangan, semakin barokah. Ya pastinya kebenaran banyak tangan itu setelah masing-masing membersihkannya dan seterusnya gitu. Jangan ujuk-ujuk datang tanpa langsung makan. Bukan seperti itu ajaran Islam. Islam itu adalah dinun nadhafah. Islam adalah agama kebersihan. Dan amat sangat menekankan kebersihan. Dan amat sangat menjaga nilai-nilai kebersihan. Jadi kalau makan bersama itu bukan berarti kemudian membiarkan ada orang yang tangannya nggak bersih, nggak steril dan seterusnya. Tidak. Tapi kebersamaan itu justru akan membangkitkan berbagai macam hal positif, termasuk menjaga, dapat merawat dan menjaga persatuan dan kesatuan. Wa ta'amut thalatha kafil arba'ah, dan makanan yang seyogyanya porsi untuk 3 orang itu cukup untuk 4 orang, dan seterusnya. Yang seyogyanya porsi untuk 4 orang cukup untuk 5 orang karena dimakan bersama. Allah kemudian turunkan keberkahan itu. Hadis ini sahih dengan kriteria puncak karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu yaqul ta'amul wahid yakfil itsnain wa ta'amul itsnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ah yakfil thamaniyah, rawahu Muslim. Bahkan pada hadis yang kedua ini yang sumber periwayatannya dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, di mana beliau sang sahabat Jabir telah mendengar langsung baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertutur sabda. Apa sabda Rasul? Ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan porsi untuk 1 orang itu manakala disantap bersama maka cukup untuk 2 orang. Ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan yang porsi untuk 2 orang manakala disantap bersama maka mencukupi untuk 4 orang. Wa ta'amul arba'ah yakfi thamaniyah, dan porsi yang seyogyanya untuk 4 orang manakala dimakan bersama maka cukup untuk 8 orang, terus berkelipatan. Yang 8 orang cukup untuk 16 orang, yang 16 orang cukup untuk 32 orang, yang 32 orang cukup untuk 64 orang, terus begitulah berkelipatan. Itu artinya apa? Artinya karena Allah
meletakkan keberkahan kanal jamaah tadi itu. Kita nggak tahu sirrullah fi khalqih, rahasia Allah itu ada pada hambanya, nggak tahu hamba yang mana, si A, si B, si C, si C, nggak tahu kita. Maka tatkala dia hadir bersama keberkahan Allah. Maka makanan yang seyogianya hanya untuk 2 orang cukup untuk 4 orang. Yang seyogianya untuk 4 orang cukup untuk 8 orang. Yang seyogianya untuk 8 orang cukup untuk 16 orang dan seterusnya. Yang 4 orang untuk 8 orang, 8 orang 16 orang dan seterusnya. Nah, hadis ini juga hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi itu di antara anjuran Islam. Maka kalau makanan itu pas-pasan, takut nggak cukup, caranya mensiasatinya bagaimana? Makan bersama. Makan bersama. Iya. Dalam makan bersama itu banyak makna yang kita peroleh. Kebersamaan, silaturahmi, saling peduli, ya, mengajarkan kita untuk membuang ego, ya, untuk menyisakan untuk teman kita dan seterusnya. Maka berbagi, diajarkan kita untuk berbagi. Dengan demikian otomatis akan cukup. Tapi yang jelas, yang pasti Allah letakkan keberkahan pada jamaah itu. Yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah, ada keberkahan Allah, anugerah Allah, rahmat Allah, nikmat Allah bersama jamaah, bersama orang banyak. Babu adabis syarabi wa istihbabit tanaffusi thalathan kharij al-ina'i wa karahatit tanaffusi fil ina'i wa istihbabi idaratil ina'i 'ala al-aymani fal ayman ba'da al-mubtadi. Bab adab tata krama minum. Kalau yang sebelumnya makan, sekarang minum. Wastihbabit tanaffusi thalathan. Ini 15 abad yang silam, saat manusia dalam kesederhanaan, sarana kehidupan masih langka. Ya, jangan kita pikirkan seperti hari ini gitu. Masing-masing orang piring, gelas, sendok, garpu dan seterusnya. Tapi di zaman itu 15 abad yang silam, sarana prasarana kehidupan itu amat sangat sederhana dan langka. Namun di saat segala sesuatunya masih langka dan sederhana itu, Islam justru punya kepeloporan dengan meletakkan nilai-nilai adab, tata krama saat bersantap, saat minum. Cangkirnya cuma 1, yang mau minum orang 10. Keberadaan airnya pun langka. Maka bagaimana sikap kita? Islam sudah mengatur, 15 abad yang Islam mengatur. Apa itu? Bab adab tata krama saat minum. Dan anjuran agar kita bernafas 3 kali. Jadi maksudnya minum itu jangan sekali minum tegak, tapi 3 kali itu. 3 tahapan. 2, 3. Jangan. Ya. Itu kata Nabi, yang seperti itu seperti minumnya onta. 1 botol ditegak sekaligus habis. Itu seperti minumnya onta. Seperti hayawan, seperti binatang. Dan bernafas itu di mana? Kalau kita bernafas, ambil nafas. Kharijal ina, itu kita letakkan dulu, baru kita bernafas. Apalagi ada sisa makanan yang kita makan, supaya makanannya nggak jatuh ke cangkir atau ke gelas itu. Kenapa? Orang lain akan mau minum. Jangan berpikir piring cingkirnya seperti hari ini, 15 abad yang silam. Mungkin cangkir tunggal di majelis yang begitu besar, minumnya gantian.
airnya pun langka, airnya pun berbagi. Maka minum itu hendaknya kita letakkan dulu gelas baru kita bernafas. Supaya apa? Supaya nafas itu tidak masuk ke air tadi itu yang membuat orang lain menjadi jijik. Nah, menjaga perasaan orang lain. Ada teposeliro, menjaga perasaan itu ada dalam ajaran Islam. Menjaga perasaan orang lain, menimbang, menakar orang lain kira-kira jijik tidak. Wa karahati tanafus fil ina, makruh hukumnya ya minum sambil bernafas tuh, di gelas itu. Jadi nafas kita apa itu? Kita buang di air yang sedang kita minum itu. Itu makruh karena orang lain akan minum air yang sama. Oh berarti itu kalau ruqyah itu oh enggak, itu beda lagi urusannya. Ruqyah kan memang kita baca ayat-ayat Al-Qur'an, baca doa lalu kita tiupkan. Ada tuntunannya, namanya ruqyah. Nah, sekarang orang sudah pandai sudah ngerti ruqyah. Kalau dulu diprotes apa itu jual ludah. Nah, sekarang nggak ada lagi yang protes tuh. Iya, apapun organisasinya nggak protes, ngerti sudah ketemu kitabnya. Ya, oh namanya ruqyah. Kita baca doa, baca ayat-ayat Al-Quran, lalu kita tiupkan. Kalau dulu protes, oh kiai itu, ya, jual ludah dulu. Kenapa? Kelompok itu belum ketemu kitabnya. Sekarang sudah ketemu kitabnya, ngaji, faham dia. Oh iya, namanya ruqyah. Yang dibaca apa? Ayat-ayat Al-Quran. Yang dibaca doa-doa yang baik-baik, lalu ditiupkan. Ditiup saja, diminumkan. Keberkahannya dari ayat Al-Quran tadi itu, doa-doa tadi itu. Dan itu nggak terbantahkan karena secara ilmiah sudah dibuktikan, bahkan dibuktikan oleh orang non Muslim. Paham ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Harapannya seiring dengan bertambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.